Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, baik yang berada di rumah masing-masing atau dimanapun berada. Selamat hari Minggu, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah Minggu hari ini tanggal 3 Mei 2020 yang dilayani oleh Majelis Lingkungan 2 Jemaat GKI Maranatha Buntok. Berikut kami sampaikan berita jemaat. Yang pertama, berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu di gedung gereja, baik hari raya gerejawi, ibadah kategorial, ibadah rumah tangga atau syukuran, atau kegiatan sifatnya mengumpulkan orang banyak untuk sementara tetap ditiadakan sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut, kecuali ibadah duka cita atau kematian. Kemudian tata ibadah hari Minggu yang akan kita ikuti ini nanti sebagai panduan untuk seluruh sidang Jemaat GKI Maranatha Buntok melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing. Ibadah dapat diikuti melewati siaran TV kabel, YouTube, radio siaran pemerintah Kabupaten Barito Selatan Batuah, FM pada frekuensi 103,1 MHz, yaitu jam pertama pukul 8.00 WIB dan jam kedua pukul 16.00 WIB. Berikut kami sampaikan berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik seperti Facebook Majelis Jemaat GKI Maranatha Buntok atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Untuk brosur berita jemaat hasil cetakan bisa diambil pada ketua lingkungan masing-masing. Kemudian kolekte ibadah minggu di rumah-rumah dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan. Bisa ditulis nama dari keluarga masing-masing. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan melalui penetua atau diakon atau bendahara lingkungan masing-masing. Untuk amplop persembahan dimohon disiapkan oleh keluarga masing-masing. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian. Minggu tanggal 3 Mei 2020 kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sidang jemaat yang kami hormati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mempersiapkan diri kita masuk ibadah, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 7, bait yang pertama, sementara itu jemaat diundang untuk berdiri. Tuhan kami puji, nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk umat nyanyi bergema, langit buana laut bersyukur semua, malaikat segala memuji di Kau jua, kemuliaan
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Hadirlah bersama kami, ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 7, bait yang keempat, ya Tuhan kami puji namamu besar. Ya Roh Kudus berilah iman yang teguh, sucikan kami di persekutuan-Mu, supaya kami jangan mengandalkan diri dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan. Doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini dengan kerendahan hati kami tunduk di hadapan-Mu, mengaku dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami memohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh layak datang kepadamu. Terima kasih atas pengampunan dan keselamatan yang telah Engkau beri bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kembali jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39, bait pertama dan bait yang kedua, Ku beri belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Hatiku aku kini enak, Tuhan besar rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukum Kau, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanya dalam
doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Terpujilah Allah, pencipta langit dan bumi, yang menyatakan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas kasih, kekuatan, semangat, dan berkat Tuhan yang diberikan bagi kami semua dimanapun kami berada saat ini. Kami bersyukur atas persekutuan di dalam Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca Alkitab. Kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6 dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285, bait yang pertama, Tuhanku Gembalaku. Pinggir air tenang.
Shalom. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada pada saat ini, mari kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang masih memelihara dan menjaga kita, sehingga kita boleh bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing, walaupun sampai saat ini kita masih belum bisa beribadah di ruang gereja. Itu tidak mengurangi hikmat bahwa kita ingin tetap terus mempermuliakan nama Tuhan dalam kondisi kita sekarang ini. Firman Tuhan Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama-sama, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur serta terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang masih menjaga dan memelihara kami hingga pada saat ini. Satu hati kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja, karena sebentar lagi kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama-sama. Kami meyakini kuasa Tuhan yang bekerja, sehingga kebenaran firman-Mu boleh kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih tetap senantiasa menguatkan kami di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dengan perikop Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penggunaan kata gembala, domba, itu sudah sangat biasa
dalam hidup dan kehidupan orang-orang Yahudi. Karena itu, mereka mengibaratkan Yesus itu adalah seorang gembala. Karenanya Yohanes dalam tulisannya ini menggambarkan Yesus itu sebagai gembala yang baik. Dan sejak zaman Perjanjian Lama, mereka juga mengibaratkan Allah itu sebagai gembala. Tadi sudah kita baca bersama pembacaan Alkitab dari Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi dijelaskan di dalam nas ini bagaimana gembala yang baik, gembala yang dikenal oleh domba-domba yang dia gembalakan. Dia masuk lewat pintu, tidak memanjat tembok. Kemudian penjaga akan membuka pintu untuk gembala ini. Dan domba-domba mendengarkan suara dari si gembala. Mereka tahu, mengenal suara dari gembalanya itu. Lalu disampaikan juga, domba-domba yang digembalakannya ini dia bawa keluar, domba-dombanya akan mengikutinya. Tetapi berbeda jika ada orang asing, maka mereka tidak akan mendengarkannya. Mereka bahkan lari daripadanya. Namun rupanya hal ini kurang dipahami oleh mereka yang mendengarkan pada saat itu. Karena itu Yesus menggunakan hal yang lain untuk lebih lagi menjelaskan arti dari gembala yang baik itu. Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-7, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi yang sebelumnya Yesus katakan pencuri dan perampok. Dan bisa kita bayangkan apa yang terjadi jika ada pencuri atau perampok. Tentu itu tidak akan memberikan dampak yang baik untuk domba-domba yang digembalakan. Pasti akan mendatangkan kerusakan dan kerugian. Kemudian dalam ayat yang ke-9 Yesus juga katakan, Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dari gembala yang baik, kemudian Yesus lebih lagi dengan menggunakan kata pintu, dia mau menjelaskan di sana bahwa ada jaminan keselamatan, jaminan kedamaian, jaminan kebaikan, dan tentu juga kehidupan. Karenanya di sana dikatakan bahwa menemukan padang rumput. Karena tentu seorang gembala yang baik, dia tidak akan membawa domba-dombanya ke padang yang tidak ada rumputnya. Apapun akan dia lakukan supaya domba-dombanya ini bisa makan, bisa melangsungkan kehidupan selanjutnya. Dan tentu dia akan menjaga, memelihara. Dia rela memberikan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Dan berbeda jika dibandingkan dengan pencuri. Dia tidak akan membawa domba-domba itu untuk menemukan padang rumput. Ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh
dan membinasakan. Dan Yesus tegaskan, jika Dia yang datang, Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun pada saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, rumah kita, keluarga kita menjadi gereja yang tersebar di mana-mana. Hari ini kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan, bagian di mana Yesus dijelaskan sebagai seorang gembala yang baik. Bahkan lebih dalam lagi untuk menjelaskan hal ini, Yesus menggunakan kata pintu untuk lebih supaya orang-orang yang mendengar apa yang Dia beritakan memahami apa yang Dia mau, apa yang Dia maksudkan. Kita bersyukur walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, walaupun jujur pada diri kita, ada ketakutan, ada kekhawatiran, namun kita masih bisa beribadah walaupun itu di rumah kita masing-masing. Kita masih diberikan kekuatan, penghiburan, semangat, dan tentunya harapan bahwa segala sesuatu yang pada saat ini menjadi penghalang bagi kita untuk bersama beribadah di gereja segera berlalu. Dan satu hal tentu yang pasti adalah di tengah-tengah kondisi yang sulit pada saat ini, kita sungguh merasakan bagaimana kehadiran Yesus menjaga, memelihara, memberkati, menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana tadi juga sudah kita baca dalam Mazmur 23, bagaimana Tuhan itu digambarkan sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik, kita tidak akan kekurangan. Kita akan dibaringkan di padang rumput hijau. Kita akan dibimbing ke air yang tenang. Jiwa kita disegarkan. Kita dituntun olehnya. Kalaupun kita berjalan di lembah kekelaman, kita tidak akan takut bahaya. Karena kita meyakini bahwa gada dan tongkatnya itu yang menghibur kita. Dia menyediakan hidangan bagi kita. Dia mengurapi kita dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita. Tidak hanya di saat tertentu, tetapi janji Tuhan seumur hidup kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jaminan itu semua juga Dia tegaskan dalam firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 1-10. Bahwa di dalam Tuhan ada kehidupan. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Beberapa minggu ini kita sudah merayakan Paskah, dan tentunya kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita memperoleh keselamatan bukan karena prestasi iman kita. Bukan karena kita tanda kutip domba yang sudah sempurna, yang tidak perlu digembalakan lagi. Tetapi kita adalah domba umat Tuhan yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, yang tetap memberi diri, hati dan hidup kita digembalakan, dituntun, dibimbing dalam apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi dan rasakan. Kita mengaminkan bahwa segala sesuatu akan tetap dinyatakan terbaik untuk saya dan kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, kita meyakini janji Tuhan ini. Apapun bagaimanapun keadaan dan kondisi yang kita hadapi, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Yesus Kristus firman yang hidup, gembala yang baik, yang akan tetap senantiasa menuntun, memelihara, membimbing, dan memberikan hidup dan kehidupan yang kekal bagi kita semua. Mari kita menjadi domba yang setia kepadanya. Tetap mendengar
suaranya dan mengikuti Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama memasuki saat teduh sejenak sebelum kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Allah kami di dalam Yesus Kristus Gembala yang baik, yang kami yakini menuntun, memelihara, dan menjaga hidup kami. Terima kasih, karena di dalam Engkau ada jaminan keselamatan, keamanan, kedamaian, dan kehidupan. Terima kasih, walaupun saat ini kami beribadah tidak di dalam ruang gereja, namun kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah keluarga kami, rumah kami menjadi gereja kecil yang tersebar di mana-mana. Biarlah nama Tuhan yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Tolonglah kami memberlakukan kehendak Tuhan. Engkaulah gembala yang baik. Engkau setia. Engkau telah memberikan kehidupan-Mu sehingga kami memperoleh selamat. Bapa yang Maha Kasih, Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus, mampukan kami juga menjadi domba yang dengar-dengaran akan kehendak Tuhan, mengikut Tuhan, dan meyakini janji keselamatan, kedamaian, kebaikan, dan kehidupan bagi hidup kami. Terima kasih kami boleh bersama-sama satu hati di dalam doa. Kami memohon pada saat ini atas situasi yang masih dihadapi oleh kehidupan kami sebagai warga gereja, sebagai bagian dari bangsa, sebagai bagian dari dunia ini. Pandemi COVID-19 dari hari ke hari selalu bertambah. Secara manusia kami jujur di hadapan Tuhan. Ada ketakutan, ada kekhawatiran. Namun kami berupaya untuk tetap meyakini bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu. Satu hati kami berdoa, kami memohon bahwa apa yang sedang dihadapi pada saat ini, pandemi COVID-19, segera berlalu. Berkati pemerintah, berkati para medis. Kami memohon Tuhan yang menolong, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Pemerintah dengan segala upaya melakukan banyak cara untuk mengatasi, bahkan memutuskan mata rantai virus corona. Para medis yang berhadapan langsung dengan mereka yang memerlukan pengobatan. Kami tahu bahwa tidak mudah apa yang mereka hadapi pada saat ini. Kami memohon juga Tuhan yang kuatkan. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan berkati. Ada banyak di antaranya para medis yang terkontaminasi. Kami memohon Tuhan tetap menopang dan menguatkan mereka. Mereka telah berjuang untuk membantu orang lain. Tetapi apa yang terjadi dengan mereka, tentu itu tidak seperti apa yang mereka bayangkan.
Namun kami percaya mereka tidak menyesali perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain. Walaupun pada akhirnya ada di antaranya mereka yang harus terkontaminasi. Tuhan kuatkan. Kami memohon Tuhan kuatkan. Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan. Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus, sekali lagi kami memohon. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kami berdoa untuk gereja yang juga turut ambil bagian dengan cara tidak melaksanakan ibadah di gereja. Kami tahu Tuhan, ini adalah hal yang tidak biasa. Namun karena kami memikirkan keselamatan orang lain, keselamatan orang-orang yang kami kasihi, dan juga sebagai wujud gereja, anggota gereja, mengikuti anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya gereja-gereja Tuhan tetap tulus dijaga, dipelihara, diberkati. Biarlah ibadah kami yang kami laksanakan di rumah masing-masing menguatkan iman dan percaya kami. Firman Tuhan yang kami dengar menuntun, memelihara, dan memberkati hidup kami. Berkati juga seluruh keluarga Kristen dimanapun berada pada saat ini. Kami memohon pengasihan, pertolongan, dan berkat Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami masing-masing, di dalam tugas dan tanggung jawab kami. Walaupun untuk sementara waktu kami harus menahan diri, bagaimana kami harus mengurangi interaksi dengan orang lain. Tetapi kami percaya bahwa apa yang kami lakukan sebagai wujud untuk mengikuti anjuran, dengan harapan bahwa COVID-19 ini segera berlalu. Bapa yang Maha Kasih, berkati anak-anak kami, berkati orang tua, seluruh keluarga kami. Berkati jemaat Tuhan yang bersyukur atas di mana mereka mengingat hari kelahiran mereka atau hari pernikahan mereka. Tuhan tetap senantiasa memberkati kehidupan warga jemaat-Mu sebagai pribadi, memberkati kehidupan keluarga rumah tangga masing-masing. Mereka senantiasa bersyukur di dalam Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kami berdoa bagi mereka yang berduka dan kehilangan. Kami memohon jika Tuhan berkenan memberikan kesembuhan dan kepulihan, memberikan kekuatan dan penghiburan. Pada saat ini kami juga berdoa bagi seluruh pekerja gereja yang turut ambil bagian dalam rangka penata layanan, walaupun dalam keterbatasan karena tidak bisa bersama-sama beribadah di gereja. Tuhan telah persiapkan kami, Tuhan telah perlengkapi kami dengan talenta masing-masing. Biarlah apa yang kami lakukan bersama boleh menjadi sukacita dan berkat bagi jemaat Tuhan yang kami layani dimanapun berada. Tolong kuatkan kami. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami di dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di depan. Tetapi ada satu jaminan bahwa kami memiliki Tuhan Yesus Gembala yang baik, yang tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami berjalan sendiri, yang telah menyatakan janji keselamatan dan kehidupan, dan akan tetap terus menuntun dan membimbing kami, apapun dan bagaimanapun keadaan dan keberadaan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Gembala yang baik, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Allah. Nas pengantar, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. 2 persembahan. Syukur bagimu ya Allah, Maha Pemurah yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami ingin selalu bersyukur bagaimanapun keadaan kami saat ini. Kami akan menyerahkan persembahan syukur sebagai ungkapan terima kasih dan juga syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati persembahan yang akan kami kumpulkan, sehingga berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nyanyian persembahan, Kidung Jemaat nomor 415, bait yang pertama dan bait yang kedua, Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang benih. Pada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan rindu. Diberinya air hidup yang benar. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang benih. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407, bait yang pertama dan bait kedua, Tuhan Kau Gembala kami. Jemaat dipersilakan berdiri. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun
menikmati hikmat pengenalan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati